Ini mobil torsinya 395 Nm. Kalau kita gas, close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Andi dari channel Ya Bro. Hari ini kita akan nge-review satu mobil elektrik. Ini pertama kali Ya Bro nge-review mobil elektrik Hyundai Kona elektrik. Belum lama ini, Hyundai Indonesia mengeluarkan gebrakan di market otomotif dengan mengeluarkan mobil elektriknya, sekaligus dua varian, yaitu Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq. Hyundai Kona, dia masuk di segmennya compact SUV, atau yang biasa kita sebut dengan crossover. Sementara Hyundai Ioniq-nya, dia main di segmennya sedan liftback. Jadi Hyundai Kona yang hari ini akan kita bahas, dia launching dengan harga 674,8 juta on the road Jakarta. Ini merupakan mobil listrik yang paling terjangkau saat ini dibandingkan dengan BMW i3S ataupun Tesla Model 3 yang harganya mencapai 2 kali lipat ya, 1,4 sampai 1,5 miliar. Dari sisi powertrain, jadi mobil Kona elektrik ini dia memiliki kapasitas baterai 39,2 kWh. Yang memungkinkan mobil ini dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan Tesla Model 3 ataupun BMW i3S. Jadi, karena komponen termahal dari sebuah mobil listrik itu adalah baterainya itu sendiri, ya. Kemudian baterai 39,2 kWh itu dia langsung mengalirkan daya ke penggerak roda depan melalui motor listriknya yang berkekuatan 136 horsepower dan torsi 395 Nm. Ya, torsinya 395 Nm, torsi yang cukup besar, setara dengan, jadi kalau mobil combustion engine itu bisa setara dengan Pajero Sport, ya, yang memang bodinya sebesar itu. Ini torsi sebesar itu 395 Nm untuk mobil compact SUV seperti ini. Nanti kita akan coba test drive-nya seperti apa. Dari eksterior depan, yang paling terlihat perbedaannya dengan varian bensin adalah tidak adanya grill. Karena sudah tidak diperlukan pendinginan mesin yang menggunakan radiator dan digantikan dengan tempat untuk mencas baterainya. Kemudian dari sisi lampu, kita lihat lampu depannya dia menggunakan LED proyektor dan dia tidak memiliki fog lamp. Digantikan dengan namanya cornering lamp. Jadi cornering lamp ini berfungsi pada saat berbelok, dia akan mengikuti arah setir. Kemudian yang di atas adalah lampu sein dan lampu DRL. Mobil ini memiliki ground clearance itu sekitar 175 mm, yang memang mencirikan ini sebagai mobil SUV crossover. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan over fender ya, over fender dan side marking lamp. Jadi memang karakternya dari sebuah SUV crossover adalah dia menggunakan over fender. Kemudian dari sisi roda, kalau kita lihat mobil
Kona elektrik ini dia menggunakan velg ring 17. Bannya itu ukuran 215/55 R17 yang memang terlihat pas ya, gagah buat mobil ini. Dan yang membedakannya dengan mobil Kona bensin adalah velgnya. Jadi velgnya itu dia menggunakan model bilah kipas. Sementara kalau yang Kona bensin dia menggunakan model jari-jari. Dari sisi belakang kalau kita lihat, jadi ini adalah untuk lampu malam dan lampu remnya. Kita lihat dia sudah menggunakan model LED. Sementara lampu seinnya ada di sebelah bawah, di sisi luar ya. Untuk sisi sebelah dalamnya ini adalah rear fog lamp. Sementara kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, yang membedakan adalah ini adalah untuk lampu mundurnya. Yang ini memang standar di luar ya, standar Eropa biasanya dia lampu mundur hanya satu, terus kemudian di sebelah menggunakan rear fog lamp. Kita lihat sekarang bagasinya. Jadi bagasinya udah menggunakan model elektrik. Ya, ini kapasitas bagasinya sama dengan Kona bensin, Di sini kita lihat, kita dapat ini adalah untuk portable chargernya. Jadi untuk kita colok ke listrik rumah ya. Ini. Kemudian ini colokkan di depannya. Kemudian kalau kita lihat bagasinya, ini sini ada kompartemen lagi. Kemudian di bawah ini nggak ada ban serepnya ya. Dia nggak menyediakan ban serep, dia hanya menyediakan tire repair kit. Jadi kalau misalnya ada bocor halus atau segala macam, kita bisa menggunakan tire repair kit ini. Kemudian kalau kita membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih besar, kita bisa membuka kursi di baris kedua, ini dengan settingan 60-40. Kemudian di portable chargernya ini sendiri, kita bisa memiliki beberapa pilihan ya. Jadi ada pilihan untuk 8 ampere, 10 ampere, ataupun 12 ampere. Ini mempengaruhi daya yang kita gunakan untuk mencas mobil ini. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kayak apa sih rasanya mobil listrik Hyundai Kona ini. Kita coba nyalakan mesinnya. Di instrumen cluster tertulis sistem cek, kemudian ready to drive. Ini sih gila ya, karena ini nggak ada rasanya ya. Jadi kalau kita biasa nyetir mobil bensin, mobil combustion engine ini mau naik mobil listrik, ini nggak ada rasanya, nggak ada bedanya antara mobilnya mati ataupun sudah siap jalan gitu ya. Hanya di sini di instrumen clusternya dia nyala, terus kemudian ada tulisan ready to drive. Mobil ini sudah dilengkapi dengan multimedia 7 inch ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, kemudian ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi kita dapat menyambungkan multimedia ini dengan handphone kita. Navigasi segala macamnya bisa kita lihat di sini. Kemudian yang menarik di sini adalah dia sudah dilengkapi juga dengan namanya Charge Management. Jadi di sini ada menu EV ya, Charge Management. Jadi kita bisa set kita mau berangkat jam berapa setiap harinya, kemudian nanti sistem akan men-set. Jadi setengah jam sebelumnya mobil ini sistemnya akan dinyalakan. Mobilnya akan dinyalakan termasuk juga AC-nya. Jadi begitu kita sudah siap untuk berangkat, maka mobil sudah benar-benar siap ya. Jadi suhu di dalam kabin sudah dingin, kemudian juga baterainya sudah penuh. Oke, jadi kalau kita lihat konsol tengahnya ya. Jadi mobil ini AC-nya, ini settingan AC-nya ada di sini. Kemudian dia sudah menggunakan climate control, dan kita bisa lihat perubahannya di head unit. Kemudian ada apa lagi di sini? Konsol tengahnya ini modelnya floating ya. Kita lihat bolong di sini. Di bawah itu ada untuk 12 volt dan juga untuk USB. Kemudian ada wireless charging di sini. Jadi kalau handphonenya sudah support wireless charging, kita tinggal letakkan di sini. Ada port USB dan port aux juga. Dan kenapa konsolnya ini dibikin floating seperti ini? Karena dia mobil ini sudah nggak menggunakan tuas transmisi. Jadi tuas transmisinya digantikan dengan
button seperti ini. Jadi dia udah model shift by wire. Ya, jadi ada parking, netral, driving ataupun reverse. Ini awal-awal memang agak kagok ya untuk mengoperasikannya. Kemudian ada tombol apa lagi? Kita lihat parking brake-nya juga sudah menggunakan electronic parking brake. Kemudian ada parking sensor, ada auto hold, dan juga di sini yang menarik, mobil ini menyediakan dia sudah pemanas dan pendingin kursi. Jadi untuk sisi driver maupun sisi penumpang. Kita lihat kalau kita klik seperti ini. Kemudian kalau kita klik, pemanasnya ada 3 level. Ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan drive mode ya. Jadi drive mode-nya ini kalau kita lihat, ini di settingan awalnya adalah untuk mode comfort. Kemudian kalau kita klik, maka dia akan masuk ke sport. Ini tampilannya juga langsung berubah ya. Dia langsung merah gitu ya. Kemudian kalau kita klik lagi, ini masuk ke mode eco. Nah, ini ada satu mode tambahan, yaitu adalah Eco Plus. Caranya kita klik agak lama, maka dia akan masuk ke Eco Plus. Ini dia akan membatasi kecepatannya hanya maksimal di 90 km per jam. Kemudian kursinya. Jadi kursinya, mobil ini dia udah menggunakan kursi elektrik ya. Kalau kita lihat di sini, ada penyetelan untuk reclining-nya. Kemudian ada penyetelan untuk slidingnya. Kemudian bisa up and down juga seperti ini. Jadi dia bisa memberikan fleksibilitas mengemudi yang ergonomis gitu ya. Ditambah lagi mobil ini dia sudah tilt and telescopic. Jadi benar-benar kita bisa nyesuaiin bagaimana kita mau berkendara yang pas gitu ya. Kemudian di sisi driver, dia ada namanya lumbar support. Jadi ini membantu kita untuk apabila kita berjalan jauh ya, kita nggak akan terlalu ngerasa capek. Nah, di sini itu ada yang naik turun gitu. Oke, kemudian kita coba duduk di baris keduanya. Jadi ini adalah settingan kursi saya di depan. Jadi tinggi saya kurang lebih 172 cm. Kita lihat kalau duduk di posisi belakang ya. Ini kalau untuk legroom ini masih sekitar 4 jari. Sementara kalau untuk headroom ini masih ada sekitar 5 jari ya. Yang nggak spesial ya. Maksudnya ini untuk sebuah crossover memang settingannya seperti ini gitu ya. Coba kalau kita geser duduknya ke posisi di tengah, nah ini nggak enak ya, walaupun masih bisa sebenarnya dipakai untuk 5 orang. Tapi di posisi tengah ini karena di tengah ini dipakai untuk armrest ya, makanya sedikit lebih menonjol. Jadi di sini ada armrest dan juga untuk cup holdernya. Kemudian kalau kita lihat lagi. Jadi AC-nya mobil ini udah dingin banget ya. Tapi di sini dia nggak dilengkapi dengan ventilasi AC ataupun biasanya kalau di mobil sekarang kan ada USB slot. Nah ini tidak dilengkapi. Oke, jadi di sebelah kanan sisi driver ini ada konsol, Jadi ada beberapa feature tambahan di sini. Pertama kita lihat ini adalah feature untuk ESC atau Electronic Stability Control. Kemudian FES itu adalah Vehicle Engine Sound System. Ini yang nggak ada ya di mobil combustion engine atau mobil dengan bahan bakar bensin. Karena FES ini dia bisa mensimulasikan suara dari kendaraan ini, gitu ya. Karena mobil listrik itu sama sekali nggak ada suaranya. Ini ditakutkan bisa membahayakan pejalan kaki atau ada orang yang naik sepeda, dia nggak tahu keberadaannya mobil ini. Nah makanya ada VES, Vehicle Engine Sound System. Dia bisa menimbulkan suara walaupun suaranya itu seperti suara daripada suara mobil, itu lebih kayak suara kapal luar angkasa gitu ya. Gitu.
Kemudian di sebelahnya kita lihat ada feature untuk auto. Ini adalah untuk pada saat kita melakukan pengecasan di depan, misalnya kita lagi di mall, kita lagi ngecharge, kemudian mobil kan pasti akan kita kunci. Nah, dan kalau kita klik ini, maka dia tidak akan bisa dilepas kalau kuncinya tidak dibuka. Kalau dibuka, baru chargernya akan bisa dilepas walaupun pintunya terkunci. Kemudian ada head up display. Ya, kalau kita klik, maka muncul head up display-nya di sana. Kemudian ini adalah untuk settingan brightness dari speedometernya. Kemudian ini adalah untuk pengaturan headlamp-nya, tinggi headlamp-nya. Oke, sekarang kita coba gimana akselerasinya dari mobil listrik. Ini mobil torsinya 395 Nm. Kalau kita gas, ini langsung spin ya, karena torsi yang keluar itu besar banget, 395 Nm. Dan untungnya mobil ini udah memiliki traction control, karena kalau nggak punya traction control dia pasti akan melintir. Kemudian drive mode-nya, jadi mobil ini juga sudah punya beberapa settingan berkendara ya. Ada drive mode di sini, tombolnya normalnya adalah kita ada di mode comfort. Kemudian kalau kita klik sekali, dia akan masuk ke mode sport. Mode sport ini instan ya. Jadi kalau kita klik sedikit, kita injak sedikit aja, wow, ini larinya udah kayak dijambak ke belakang. Kemudian kalau kita pindahkan ke Eco, dia benar-benar akan nahan banget supaya kehematan energinya dapat terjaga dengan baik. Dan ada satu mode lagi yang kita bisa aktifkan, itu namanya mode Eco Plus. Jadi Eco Plus ini dia akan menjaga kecepatan maksimal di 90 km/jam supaya kehematannya benar-benar dapat maksimal. Kemudian rasa berkendaranya ya, ini kita coba jalan di tol lari 60 km/jam. Ini beda banget sama kayak kita nyetir mobil bensin ya, nyetir mobil biasa. Jadi ini nggak ada suara mesin, tuh nggak ada sama sekali. Terus kemudian yang ada hanya suara ban ya, sedikit-sedikit masuk gitu ya. Kemudian pengendaliannya mobil ini saya bisa bilang ini sangat baik ya. Jadi limbungnya minimalis banget. Terus kemudian juga center of gravity-nya dari mobil ini adanya di bawah ya. Jadi benar-benar bisa jadi nggak di satu sisi aja, di depan atau di belakang gitu, yang memang bikin efek body roll-nya jadi besar. Tapi di mobil ini nggak berasa gitu ya. Saya bisa mainin setirnya lari 80 km/jam dan dengan confident. Kemudian berdasarkan data klaim dari Hyundai untuk mobil ini, untuk data akselerasinya 0 sampai 100 km/jam itu dapat ditempuh dalam 9,9 detik. Walaupun saya rasa ya, ini saya nggak ngetes pakai race logic, tapi berdasarkan feeling aja, ini mestinya di bawah 9 detik. Karena akselerasinya benar-benar sangat istimewa. Kemudian berdasarkan data yang saya terima, konsumsi energinya dari mobil Hyundai Kona Electric ini sangat efisien kalau kita bandingkan dengan BMW i3S maupun Tesla Model 3 ya. Jadi ini bisa sampai 8 sampai 9 km per kWh-nya. Kita sebut per kWh ya, karena ini mobil listrik, bukan per liter. Kemudian kalau untuk BMW i3S dia di kisaran 6 sampai 7 km per kWh, sementara Tesla Model 3 itu di kisaran 4 sampai 5 km per kWh-nya. Kemudian banyak orang yang pasti bertanya ya, sebenarnya seberapa irit sih mobil listrik itu? Bagaimana kalau kita compare dengan mobil bensin? Sebenarnya perbandingannya seperti apa? Jadi kalau kita pakai matematika sederhana,
ya. Kalau harga per kWh sekarang itu kurang lebih di harga 1.600 per kWh-nya. Sementara kalau bahan bakar, kalau kita ngomong Pertalite aja, Pertalite itu kan 8.000 kurang ya, anggaplah 8.000. Berarti kan harga per kWh-nya itu kan hanya 1/5 dari harga bahan bakar, dari harga Pertalite. Berarti kalau mobil dengan konsumsi bahan bakar 110 misalnya 1 liter untuk 10 km, berarti kalau untuk mobil listrik dia bisa 5 kali lebih jauh. Dia bisa 1/50 km. Kemudian dengan baterai yang 39,2 kWh itu sebenarnya kita dapat bisa range maksimumnya di berapa sih untuk mobil ini? Jangan-jangan kalau hanya jalan 30-50 km udah habis, udah harus cas lagi. Itu kan pasti akan sangat mengganggu mobilitas kita sehari-hari. Tapi ternyata mobil Kona elektrik ini dia untuk full charge 100% nya mobil ini 39,2 kWh itu bisa di atas kertas 285 km. Yang which is untuk kebutuhan kita sehari-hari itu udah lebih dari cukup ya, karena kita bolak-balik rumah kantor paling nggak sampai 100 kilo tuh udah jauh banget gitu. Ini bisa 285 km. Oke, itu kalau untuk dalam kota. Tapi kalau untuk luar kota, karena memang sekarang infrastrukturnya belum sepenuhnya ready, pemerintah masih bersiap untuk di sana. Jadi kayaknya belum bisa untuk dipakai jalan jauh. Jadi kalau kita hanya mau main ke Bogor atau ke Bandung itu mungkin. Tapi kalau kita pakai mobil ini untuk ke Jogja misalnya, nah itu kan di sana juga belum ada infrastruktur listriknya. SPKLU kita nyebutnya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah kayaknya untuk saat ini kita lebih rekomendasikan untuk pemakaian di dalam kota. Kemudian satu hal yang menarik lagi di mobil ini, pada saat kita lagi jalan, ini saya lagi jalan di tol, kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Ini pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Ini gimana sih kalau misalnya ternyata kita nggak sengaja pencet gitu ya, kita nggak sengaja pencet R-nya, wah kita langsung pencet aja R-nya. Ternyata nggak ada masalah. Mobil ini udah bisa memprediksi bahwa kalau hal itu terjadi, misalnya nggak akan terjadi apapun dalam mobil ini. P pun begitu, kita klik, dia hanya ada bunyi ya, tapi nggak aktif. Lain kalau misalnya N, kalau netral dia akan pindah ke netral. Oke, kita bisa pindahkan lagi ke D. Kemudian sama juga halnya dengan parking brake. Parking brake kalau kita lagi aktif, kalau kita lagi jalan, kemudian kita tarik parking brake-nya, dia nggak akan aktif. Dia udah bisa ngebaca bahwa ini mobil lagi berkendara, lagi cruising. Kemudian mobil ini juga ada namanya regenerative braking. Jadi ada seperti pedal shift di sebelah kanan dan kiri setirnya. Ini bukan pedal shift karena mobil ini tidak dilengkapi dengan transmisi. Ya, ini hanya satu transmisi. Kalau kita klik sebelah kiri, ini regenerative braking. Ini ada gambar di sini kotak, terus kemudian ada nahan ya, panah ke kiri, itu level 2. Kemudian ada panah lagi level 3. Itu artinya pada saat kita melakukan deselerasi atau pada saat angkat pedal gasnya, kemudian mobil berkurang kecepatannya, maka mobil akan melakukan charging untuk baterainya dengan menggunakan energi kinetis dari mobil. Jadi ada beberapa level. Nah ini seperti ini. Pada saat diangkat pedal gasnya, kemudian mobil akan menahan supaya si mobil ini dapat energi kinetisnya yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Mobil ini juga dilengkapi dengan namanya head up display. Ya, head up display ini di sini dia memantulkan informasi berkendara. Jadi di sini seperti yang kita lihat adalah informasi kecepatannya. Ya, jadi maksudnya untuk apa? Ini adalah salah satu feature safety-nya juga.
Jadi pada saat kita berkendara, kita butuh fokus untuk melihat ke jalan. Sementara kalau kita melihat ke arah speedometer, maka pandangan kita akan turun ya gitu ya. Nah, supaya kita tidak kehilangan fokus dengan jalanan, makanya mobil ini dia menyediakan head-up display. Karena dia persis ada pada jarak pandang kita ke jalan. Kemudian teman-teman pasti akan banyak bertanya juga. Jadi gimana sih mobil ini kan nggak ada bedanya ya antara mobilnya nyala ataupun mobilnya mati gitu ya. Karena nggak ada getaran, nggak ada bunyinya. Terus gimana kalau misalnya kita ke mall, terus kemudian kita lupa nih, kita nggak matiin mesinnya, nggak matiin mobilnya, terus kemudian kita main langsung keluar aja. Apa yang akan terjadi? Ternyata ini udah diantisipasi gitu ya sama si mobil Kona elektrik ini. Jadi pada saat kita keluar terus kemudian agak menjauh, maka si mobil akan mengeluarkan alarm, akan mengeluarkan bunyi supaya harapannya supaya kita aware bahwa mobilnya masih ini loh, mobilnya masih aktif. Kita balik lagi, matiin, terus kemudian kita keluar dan mengunci mobilnya. Kemudian secara summary, jadi dari hasil kita review hari ini, sebenarnya apa sih plus point dan negatif poinnya dari mobil Kona elektrik ini? Plus poinnya yang saya bisa tarik kesimpulan adalah, pertama, mobil ini pajaknya murah bro. Pajaknya untuk mobil harga hampir 700 juta ini hanya berkisar di angka 3 jutaan, 3,3 kalau saya nggak salah. Nah itu kan, coba kalau kita ngomongin mobil bensin gitu ya, harga 700 juta itu udah pasti harga pajaknya di atas 15 juta. Tapi ini karena memang dapat keringanan dari pemerintah, maka harga pajaknya bisa di angka 3 jutaan. Kemudian yang kedua, harganya juga sangat kompetitif. Jadi mobil Kona elektrik ini dibandingkan dengan mobil listrik lain pada saat ini, jadi ada BMW i3S atau Tesla Model 3, ini harganya hanya 700 juta. Bukan hanya ya, tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, ini jauh sangat kompetitif. Kemudian konsumsi energinya juga sangat irit, baik itu kalau kita bandingkan dengan mobil bensin ataupun bandingkan dengan kompetitornya. Oke, kemudian minusnya dari mobil ini adalah hanya satu yang saya lihat, yaitu karena SPKLU-nya belum tersedia di semua kota di Indonesia. Ini jadi satu kendala ya buat kita kalau kita mau bepergian jauh keluar kota. Ini baterainya habis di tengah jalan atau di kota tujuan. Nah ini akan jadi kendala ya. Walaupun memang mobil ini menyediakan portable charger dalam unit pembeliannya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita tadi review mobilnya, kita cobain mobilnya, wah luar biasa banget. Sekarang kita mau coba tanya sama wiraniaganya Hyundai, kira-kira ada paket atau promo apa yang sekarang lagi jalan, sama pengen tanya-tanya juga soal garansinya seperti apa dari mobil listrik ini. Oke? Halo Pak Andi, terima kasih banyak. Halo, selamat siang. Ya. Hyundai Ioniq atau Kona ini di tahun 2020 ini mendapatkan free wall mount charging senilai 30 juta rupiah. Serta Bapak mendapatkan benefitnya untuk warranty baterai 8 tahun atau 160.000 km mana yang tertampil lebih dahulu. Oh gitu. Ya, beserta tambahannya lagi Bapak, warrantinya serta maintenance jasa servis 5 tahun atau 75.000 km. Jadi kalau kita pembelian sekarang, pembelian 2020, itu kita masih bisa dapat tadi wall mount charging. Wall mount chargingnya itu seharga 30 juta. Oh, kalau kita beli ini sudah nggak paket misalnya, udah nggak ada promo, itu kalau kita mau beli di sini harganya 30 juta. Oh, luar biasa ya. Dan free instalasi di rumah Bapak. Oh, free instalasi di rumah. Oh, oke. Nah, kalau misalnya Bapak perawatan, jasa servis beserta spare part kecuali kampas rem dan gas itu gratis sampai 5 tahun atau 75.000 di cover oleh Hyundai Motor Indonesia HMID, maksud prinsipal Korea. Jadi
bisa dibilang kita selama 5 tahun pakai mobil Hyundai Kona Electric ini kita nggak keluar kos sama sekali. Benar sekali. Karena semua itu di cover sampai 5 tahun atau 75.000 kilo oleh pihak Hyundai Motor Indonesia. Oh gitu, kecuali part-part yang memang habis karena pemakaian. Karena contohnya tadi apa? Ban dan kampas rem. Kalau oke. Wah, ini luar biasa ya. Benar, untuk maintenance service berkala, pertama kali 1.000 atau 1 bulan setelah mobil diserah terima. Next ke depannya 1 tahun atau 15.000 km mana yang tercapai lebih. Oh gitu, jadi kalau mobil biasa servisnya per 5.000, per 10.000, kalau ini per 15.000 atau per 1 tahun. Benar sekali. Wah, ini apa ya, effortless banget ya kalau untuk pakai mobil listrik ini ya. Memang kalau cost-nya di awal tuh agak tinggi, kita dibanding apa namanya Kona elektrik sama Kona bensin aja kan harganya 2 kali lipatnya kan. Tapi memang selama kita pakai itu nggak ada cost sama sekali gitu ya. Part, terus kemudian jasanya udah di cover sama pihak Hyundai. Terus baterainya 8 tahun. beserta baterainya itu kalau misalnya di tahun ke-6 let's say ada masalah, itu langsung diganti baru. Benar sekali. Wah, luar biasa sih komitmennya Hyundai Motor ya di Indonesia ya. Tambahan lagi promo untuk pengambilan kredit bank, kita bekerja sama dengan Bank MyBank Finance, Mandiri Tumas Finance, Bank BCA Finance, beserta Mega Auto Finance dan CMB Niaga Finance. Nah, Oh, jadi udah banyak juga leasing yang kerjasama ya? benar sekali, Bani. Dan ada program 0% 6 bulan atau 1 tahun menggunakan MyBank Finance. Apakah Pak Andi untuk pengambilan kredit atau cash? Saya coba ini dulu ya. Saya coba discuss dulu sama keluarga kira-kira bagaimana. Baik. Tertarik sih, maksudnya mobilnya menarik banget. Terus kemudian untuk kita pakai, wah ini kayaknya di jalan bakal diliatin sama semua orang. Nah, ini dengan kartu nama saya. Oke. Vendo Wijaya. Oh, ini Vendo Wijaya ya. Nah ini. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk baik itu test drive ataupun memang untuk melakukan pembelian, teman-teman bisa kontak ke Mas Vendo Wijaya dari dealer Andalan Pancoran di 0878 5386 5234. Nah itu nanti nomor teleponnya kita catat juga di sini. Kalau teman-teman bisa langsung kontak untuk baik itu tanya-tanya ataupun test drive langsung. Saya bisa pastiin kalau teman-teman test drive udah bisa langsung menarik lah buat teman-teman sendiri. Oke, Mas Vendo, jadi itu aja. Saya coba discuss dulu sama keluarga kira-kira seperti apa. Oke, terima kasih. Yeah.